Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Nugroho dan selamat malam rekan-rekan semua. Di sini kami akan melanjutkan presentasi pembahasan dari buku Strategic Management dan kali ini yang akan dibahas adalah bab terakhir, bab 11 mengenai Strategic Monitoring. Sebelumnya, kami kelompok 3 di mana ada saya, Nada Nisrina, dan ada Desri Indriani, Nazmira Hadita Aisy, Putriana, dan Tria Sun Putri. Baik, strategi terbaik yang dirumuskan dan diterapkan terbaik menjadi usang sebagai eksternal perusahaan dan lingkungan internal berubah. Oleh karena itu, penting bagi para ahli strategi secara sistematis meninjau, mengevaluasi, dan mengontrol pelaksanaan strategi. Bab ini menyajikan kerangka kerja yang dapat memandu upaya manajer untuk mengevaluasi kegiatan manajemen strategis, untuk membuatnya memastikannya berfungsi, dan membuat perubahan tepat waktu. Pedoman disajikan untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi strategi. Di bab ini, sub-sub bagian yang akan dibahas adalah yang pertama, proses kriteria dan metode evaluasi strategi, 3 kegiatan evaluasi strategi, kartu skor berimbang, sumber informasi evaluasi strategi yang dipublikasikan, karakteristik sistem evaluasi strategi yang efektif, audit dalam strategi manajemen, tantangan abad 21 dalam manajemen strategis, dan pedoman manajemen strategis yang efektif. Baik, pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Saudari Nazmi. Yang pertama kita masuk ke bagian the strategi, evaluation process, kriteria, and methods, yaitu proses, kriteria, dan metode evaluasi strategi. Proses manajemen strategi menghasilkan keputusan yang signifikan, tahan lama konsekuensi. Keputusan strategi yang salah dapat menimbulkan hukuman yang berat. Oleh karena itu, sebagian besar ahli strategi setuju bahwa evaluasi strategi sangat penting untuk kesejahteraan organisasi. Evaluasi yang tepat waktu dapat mengingatkan manajemen terhadap masalah atau masalah potensial sebelum situasi menjadi kritis. Nah, ini berikut proses evaluasi strategi meliputi 3 aktivitas dasar. Yang pertama, memeriksa dasar yang mendasari strategi perusahaan. Yang kedua, bandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual. Yang ketiga, ambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana. Dan selanjutnya ada gambar yang mengilustrasikan tahap evaluasi strategi dari proses manajemen strategi. Mungkin kalian udah tahu tahap-tahap ini karena ini bentuk bagian dari proses manajemen strategi dari awal bab tipe-tipe strategi sampai akhir, yaitu evaluasi strategi. Umpan balik yang memadai dan tepat waktu adalah landasan evaluasi strategi yang efektif. Evaluasi strategi bisa menjadi pekerjaan yang kompleks dan sensitif. Semakin banyak manajer mengevaluasi perilaku orang lain, maka semakin sedikit kontrol yang dimiliki. Namun, jika sedikit atau tidak ada evaluasi bisa menciptakan masalah yang lebih buruk. Evaluasi strategi penting agar tujuan yang diterapkan tercapai. Di sini ada kutipan dari Joseph Stalin. Joseph Stalin adalah pemimpin yang kejam dan Perdana Menteri dari Uni Soviet dari tahun 1941 sampai kematiannya pada tahun 1953. Kutipannya yang bisa dilihat di PowerPoint yaitu History show that there are no invisible armies, yang artinya adalah sejarah menunjukkan bahwa tidak ada tentara yang tak terkalahkan. Kutipan ini mengungkapkan bahwa bahkan yang terkuat pun, perusahaan yang paling sukses harus terus mengevaluasi strategi mereka dan waspada terhadap perusahaan saingan. Sebuah organisasi tidak boleh terbuai hingga berpuas diri dengan kesuksesan. Perusahaan yang tak terhitung jumlahnya telah berkembang pesat 1 tahun hanya untuk berjuang bertahan hidup di tahun berikutnya.
Di dalam tabel berikut menjelaskan bahwa kesesuaian dan keuntungan sebagian besar didasarkan pada penilaian eksternal perusahaan, sedangkan konsistensi dan kelayakan sebagian besar didasarkan pada penilaian internal. Evaluasi strategi menjadi semakin sulit seiring berjalannya waktu. Ekonomi domestik dan dunia lebih stabil di tahun-tahun sebelumnya, siklus hidup produk lebih stabil lebih lama, siklus pengembangan produk lebih lama, kemajuan teknologi lebih lambat, perubahan lebih jarang terjadi, pesaing lebih sedikit, perusahaan asing umumnya lemah, dan ada industri yang lebih diatur. And this is why strategi evaluation is more difficult today include the following trends. Yang pertama, peningkatan dramatis dalam kompleksitas lingkungan. Yang kedua, meningkatnya kesulitan dalam memprediksi masa depan dengan akurat. Yang ketiga, meningkatnya jumlah variabel. Yang keempat, tingkat keusangan yang cepat bahkan dari rencana terbaik. Yang kelima, meningkatnya jumlah peristiwa domestik dan dunia yang mempengaruhi organisasi. Yang keenam, menurunnya rentang waktu di mana perencanaan dapat dilakukan dengan berbagai tingkat kepastian. Strategi sukses menggabungkan kesabaran dengan kesediaan untuk segera mengambil tindakan korektif bila diperlukan. Berabad-abad yang lalu, penulis yang bernama Salomo membuat pengamatan tentang perubahan, yaitu yang pertama, ada waktu untuk segalanya, lalu ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk mati, ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut, ada waktu untuk membunuh dan ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merobohkan dan ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis dan ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk berduka dan ada waktu untuk menari, ada waktu untuk menebarkan batu dan ada waktu untuk mengumpulkannya, ada waktu untuk berpelukan dan ada waktu untuk menahan diri, ada waktu untuk mencari dan ada waktu untuk menyerah, ada waktu untuk menyimpan dan ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek dan ada waktu untuk memperbaiki, ada waktu untuk diam dan ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mencintai dan ada waktu untuk membenci, dan yang terakhir ada waktu untuk perang dan ada waktu untuk damai. Sekarang masuk ke yang kedua, yaitu the 3 strategi evaluation activities. Yang pertama ada review underlying base of strategy. Itu adalah meninjau dasar-dasar strategi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut, meninjau dasar yang mendasari strategi organisasi dapat didekati dengan mengembangkan matriks EFE dan matriks IFE yang telah direvisi. Matriks IFE yang direvisi harus berfokus pada perubahan dalam manajemen organisasi, pemasaran, keuangan dan akuntansi, produksi dan operasi, penelitian dan pengembangan, dan kekuatan dan kelemahan sistem informasi manajemen. Matriks EFE yang direvisi harus menunjukkan seberapa efektif strategi perusahaan dalam menanggapi peluang dan ancaman utama. Lalu selanjutnya ada kegiatan evaluasi strategi penting lainnya, yaitu mengukur kinerja organisasi. Kegiatan ini termasuk membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual, menyelidiki penyimpangan dari rencana, mengevaluasi kinerja individu, dan memeriksa kemajuan yang dibuat untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi strategi didasarkan pada kriteria kuantitatif dan kualitatif. Kriteria kuantitatif yang biasa digunakan untuk mengevaluasi strategi adalah financial ratio. Sering dipantau untuk setiap segmen perusahaan. Nah, di sini ada ahli strategi yang menggunakan rasio keuangan untuk membuat 3 perbandingan kritis, yaitu yang pertama, membandingkan kinerja perusahaan selama periode waktu yang berbeda. Yang kedua, membandingkan kinerja perusahaan dengan pesaing, dan yang ketiga yaitu bandingkan kinerja perusahaan dengan rata-rata industri. Dan ada beberapa pertanyaan kunci tambahan yang mengungkapkan perlunya penilaian kualitatif dalam evaluasi strategi, yaitu seberapa baik keseimbangan investasi perusahaan antara proyek beresiko tinggi dan resiko rendah, seberapa baik keseimbangan investasi perusahaan antara proyek jangka panjang dan jangka pendek,
Seberapa baik keseimbangan investasi perusahaan antara pasar yang tumbuh lambat dan pasar yang tumbuh cepat? Seberapa baik keseimbangan investasi perusahaan di antara divisi yang berbeda? Sejauh mana strategi alternatif perusahaan bertanggung jawab secara sosial? Apa hubungan antara faktor strategis internal dan eksternal kunci perusahaan? Dan yang terakhir, bagaimana pesaing utama cenderung menanggapi strategi tertentu? Lalu untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Destri. Selanjutnya saya akan menjelaskan the balance scorecard. Bersubsidi dengan kartu skor seimbang. Balance scorecard adalah strategi evaluasi dan teknik kontrol. Kartu skor seimbang memperoleh namanya dari kebutuhan yang dirasakan perusahaan untuk menyeimbangkan langkah-langkah keuangan yang seringkali digunakan secara eksklusif dalam evaluasi dan kontrol strategi, dengan langkah-langkah non-finansial seperti kualitas produk dan layanan pelanggan. Sebagai alat untuk mengelola dan mengevaluasi strategi, kartu skor seimbang saat ini digunakan di Search, Limited Parcel Service, 3M Corporation, Heinz, dan ratusan perusahaan lainnya. Misalnya, 3M Corporation memiliki tujuan keuangan untuk mencapai pertumbuhan pendapatan tahunan per saham 10% atau lebih baik, serta tujuan strategis untuk memiliki setidaknya 30% penjualan dari produk yang diperkenalkan dalam 4 tahun terakhir. Tujuan keseluruhan kartu skor seimbang adalah untuk menyeimbangkan tujuan pemegang saham dengan tujuan pelanggan dan operasional. Oke, di sini juga ada published source of strategy evaluation information, atau disebut juga dengan sumber informasi evaluasi strategi yang dipublikasikan. Sidney Finkelstein, Profesor Manajemen di Tuck School of Business Dartmouth, setiap tahun merilis daftar CEO terburuknya setiap tahun. Untuk tahun 2014, Finkelstein melaporkan bahwa di antara CEO terburuk adalah Dick Cavsolo, CEO Twitter, Eddie Lampert, CEO Sears Saham, Philip Clark, CEO Tesco, jaringan supermarket Inggris, Dave Kearney, CEO American Apparel, dan Ricardo Espirito Santo Silva Salgado, CEO Banco Espirito dan bank terbesar kedua di Portugal. Adapun contoh sebagai berikut. Ada Apple, Amazon.com, Google, Berkshire Hathaway, Starbucks, Coca-Cola, Walt Disney, FedEx, Southwest Airlines, General Electric, American Express, Costco, Wholesale, Nike, BMY, Procter & Gamble, EBI, Nordstrom, Singapore Airlines, Johnson & Johnson, Whole Food Market. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik strategi dari sistem evaluasi yang efektif. Proses evaluasi strategis harus menunjukkan beberapa karakter agar efektif. Yang pertama, ekonomis. Kegiatan evaluasi strategis harus ekonomis. Kenapa? Karena terlalu banyak informasi bisa menjadi sama buruknya sedikit informasi, dan terlalu banyak kendali bisa lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Yang kedua, terkait dengan sasaran perusahaan, yang dimana kegiatan evaluasi strategis juga harus bermakna. Mereka harus secara khusus berhubungan dengan tujuan perusahaan. Mereka harus memberi manajer informasi yang berguna tentang tugas-tugas di mana mereka memiliki kendali dan pengaruh. Lalu yang ketiga, dapat menyediakan informasi yang berguna dan tepat waktu. Kegiatan evaluasi strategis harus memberikan informasi yang tepat waktu dikarenakan kadang-kadang dan di beberapa tempat area, manajer mungkin memerlukan informasi yang setiap hari atau bahkan terus-menerus. Dimensi waktu kontrol harus sesuai dengan rentang waktu peristiwa yang diukur. Proses evaluasi strategis harus dirancang untuk memberikan gambaran yang benar tentang apa yang sedang terjadi. Dari sistem evaluasi strategis yang efektif mungkin adalah kemampuan untuk meyakinkan peserta
bahwa kegagalan untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu yang ditentukan tidak sesuai merupakan cerminan dari kinerja mereka. Perusahaan yang sukses memiliki haus yang rakus dan akan fakta. Mereka terlihat informasi di mana orang lain hanya melihat data. Berhasil perusahaan mempertahankan kontrol keuangan yang ketat dan akurat. Lalu, perencanaan kontingensi. Perencanaan kontingensi harus dibuat sesederhana mungkin, yaitu hanya bidang yang dapat menjelaskan prioritas tinggi yang membutuhkan jaminan rencana kontingensi. Perencanaan kontingensi premis dasar dari manajemen strategis yang baik adalah bahwa perusahaan berusaha untuk menjadi proaktif. Cara perencanaannya untuk menangani peristiwa yang tidak menguntungkan dan menguntungkan sebelum terjadi. Rencana kontingensi dapat didefinisikan sebagai rencana alternatif yang dapat diberlakukan jika kunci tertentu acara tidak terjadi seperti yang diharapkan. Selanjutnya, tindakan apa yang harus diambil perusahaan kita? Terlalu banyak organisasi membuang strategi alternatif yang tidak dipilih untuk implementasi. Meskipun pekerjaan yang dikhususkan untuk menganalisis opsi-opsi ini akan menghasilkan informasi yang berharga. Strategi alternatif yang tidak dipilih untuk implementasi dapat berfungsi sebagai rencana darurat jika terjadi strategi atau strategi yang dipilih tidak berhasil. Rencana darurat dapat mendorong kemampuan ahli strategi untuk merespon dengan cepat perubahan kunci di dasar internal dan eksternal dari strategi organisasi saat ini. Menurut Limenan dan Chandran melaporkan bahwa perencanaan kontingensi sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kejadian-kejadian yang menguntungkan maupun tidak diinginkan yang bisa menghambat pekerjaan strategi. Yang kedua, menentukan titik-titik picu, perhitungan kapan terjadinya atau kapan kejadian-kejadian kontingensi kemungkinan besar terjadi. Yang ketiga, menilai dampak dari setiap kejadian kontingensi, perkiraan manfaat atau bahaya potensial dari setiap kejadian kontingensi. Yang keempat, mengembangkan rencana kontingensi, pastikan bahwa rencana kontingensi sesuai dengan strategi saat ini dan masuk akal secara ekonomis. Yang kelima, menilai dampak negatif dari setiap rencana kontingensi. Itu artinya memperkirakan seberapa jauh setiap rencana kontingensi akan membiarkan begitu saja kejadian kontingensi yang terkait. Melakukan hal ini sama dengan menguantifikasi nilai potensial dari setiap rencana kontingensi. Yang keenam, melakukan sinyal-sinyal awal dari kejadian kontingensi penting. Lakukan pengawasan sinyal peringatan sejak dini. Yang ketujuh, untuk kejadian kontingensi dengan sinyal awal yang bisa dipercaya, kembangkan rencana tindakan di awal untuk menarik keuntungan dari yang menjadi pertama. Selanjutnya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Tria Suni Putri. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya adalah auditing. Alat yang sering digunakan dalam evaluasi strategi adalah audit. Audit didefinisikan oleh American Asosiasi Akuntansi atau AAA sebagai proses sistematis untuk mengenai pernyataan tentang tindakan ekonomi dan peristiwa untuk memastikan tingkat korespondensi antara pernyataan ini dan kriteria yang ditetapkan, dan mengkomunikasikan hasilnya untuk pengguna yang tertarik. Auditor memeriksa laporan keuangan perusahaan untuk menentukan apakah mereka telah diurai sebelumnya sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima secara umum atau GAAP, dan apakah mereka secara adil mewakili kegiatan perusahaan. Auditor independen menggunakan serangkaian standar yang disebut secara umum standar audit yang diterima atau GAAS. Perusahaan akuntansi publik sering memiliki lengan konsultasi yang menyediakan layanan evaluasi strategi. Oke, next. Oke, selanjutnya 21st Century Challenge in Strategic Management atau tantangan abad 21 dalam manajemen strategis.
3 tantangan atau keputusan khusus yang dihadapi semua ahli strategi saat ini adalah: yang pertama, memutuskan apakah proses harus lebih merupakan seni atau sains. 2. Memutuskan apakah strategi harus terlihat atau disembunyikan dari pemangku kepentingan. Dan yang ketiga, memutuskan apakah proses harus menjadi lebih top down atau bottom up dalam perusahaan. Oke, baik, yang pertama, The Art of Science Issue atau masalah seni atau sains. Buku ini konsisten dengan sebagian besar literatur strategi dalam mengadvokasi bahwa manajemen strategis dipandang lebih sebagai ilmu daripada seni. Perspektif ini berpendapat bahwa perusahaan perlu secara sistematis menilai lingkungan eksternal dan internal mereka, melakukan penelitian, secara hati-hati mengevaluasi pro dan kontra dari berbagai alternatif, melakukan analisis, dan kemudian memutuskan tindakan tertentu. Sebaliknya, gagasan Mintzberg tentang strategi crafting mewujudkan model artistik yang menunjukkan bahwa pengambilan keputusan strategis didasarkan terutama pada pemikiran holistik, intuisi, kreativitas, dan imajinasi. Mintzberg dan para pengikutnya menolak strategi yang dihasilkan dari analisis objektif, lebih memilih imajinasi subjektif. Ilmuwan strategi menolak strategi yang muncul dari emosi, firasat, kreativitas, dan politik. Para pendukung pandangan artistik sering menganggap latihan perencanaan strategis hanya menghabiskan waktu dengan sedikit. Filsafat Mintzberg menekankan informalitas, sedangkan ilmuwan strategi lebih menekankan formalitas. Mintzberg mengacu pada perencanaan strategi sebagai proses yang muncul, sedangkan ilmuwan strategi menggunakan istilah proses yang disengaja. Namun, dalam memutuskan pendekatan mana yang lebih efektif, perlu diperhatikan bahwa dunia bisnis saat ini semakin kompleks dan semakin ketat persaingannya. Ada sedikit ruang untuk kesalahan dalam perencanaan strategis. Oke, next. Oke, yang kedua, the visible or hidden issue atau masalah yang terlihat atau tersembunyi. Aspek yang menarik dari setiap diskusi analisis kompetitif adalah apakah strategi itu sendiri harus dirahasiakan atau terbuka di dalam perusahaan. Prajurit Tiongkok Sun Tzu dan para pemimpin militer saat ini berusaha untuk menjaga kerahasiaan strategi karena perang didasarkan pada tipu daya. Tetapi untuk organisasi bisnis, kerahasiaan mungkin bukan yang terbaik. Menjaga kerahasiaan strategi dari karyawan dan pemangku kepentingan pada umumnya dapat sangat menghambat komunikasi, pemahaman, dan komitmen karyawan dan pemangku kepentingan serta melupakan masukan berharga yang dapat dimiliki orang-orang tersebut terkait perumusan atau penerapan strategi tersebut. Dengan demikian, ahli strategi di perusahaan tertentu harus memutuskan sendiri apakah risiko perusahaan saingan dengan mudah mengetahui dan mengeksploitasi strategi perusahaan sepadan dengan manfaat dari peningkatan motivasi dan masukan karyawan dan pemangku kepentingan. Kebanyakan eksekutif setuju bahwa beberapa informasi strategi harus tetap dirahasiakan kepada manajer puncak dan bahwa langkah-langkah harus diambil untuk memastikan bahwa informasi tersebut tidak disebarluaskan di luar lingkaran dalam. Oke, next. Oke, berikutnya ada 4 alasan untuk sepenuhnya terbuka dengan proses strategi dan keputusan yang dihasilkan. Yang pertama, manajer, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya dapat dengan mudah berkontribusi dalam proses. Mereka seringkali memiliki ide-ide cemerlang, kerahasiaan akan melupakan banyak ide bagus. Yang kedua, investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya memiliki dasar yang lebih besar untuk mendukung perusahaan ketika mereka tahu apa yang dilakukan perusahaan dan kemana tujuan perusahaan. Yang ketiga, visibilitas mempromosikan demokrasi, sedangkan kerahasiaan mempromosikan autokrasi. Perusahaan domestik dan kebanyakan perusahaan asing lebih memilih demokrasi daripada autokrasi sebagai gaya manajemen. Yang keempat, partisipasi dan keterbukaan meningkatkan pemahaman, komitmen, dan komunikasi di dalam perusahaan. Namun, 4 alasan mengapa beberapa perusahaan lebih suka melakukan perencanaan strategi secara rahasia dan menyembunyikan strategi dari semua kecuali eksekutif tingkat tertinggi adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama, penyebaran strategi perusahaan secara gratis dapat dengan mudah diterjemahkan ke dalam intelijen kompetitif untuk perusahaan saingan yang dapat mengeksploitasi perusahaan yang diberikan informasi tersebut. Yang kedua, kerahasiaan kritik, menebak-nebak dan melihat ke belakang. Yang ketiga, partisipan dalam proses strategi yang terlihat menjadi lebih menarik bagi perusahaan saingan yang mungkin memikat mereka. Yang keempat, kerahasiaan membatasi perusahaan saingan untuk meniru atau menduplikasi strategi perusahaan dan merusak perusahaan. Manfaat nyata dari ekstrem yang terlihat versus yang disembunyikan menunjukkan bahwa keseimbangan
Kerja harus dicari di antara kontradiksi yang tampak. Parnell mengatakan bahwa di dunia yang sempurna, semua individu kunci, baik di dalam maupun di luar perusahaan, harus dilibatkan dalam perencanaan strategis. Tetapi dalam praktiknya, informasi sensitif dan rahasia harus selalu dirahasiakan kepada manajer puncak. Tindakan penimbangan ini sulit tetapi penting untuk kelangsungan hidup perusahaan. Top-down or bottom-up approach atau pendekatan top-down atau bottom-up. Para pendukung pendekatan top-down berpendapat bahwa eksekutif puncak adalah satu-satunya orang di perusahaan dengan pengalaman kolektif, kecerdasan, dan tanggung jawab fidusia untuk membuat keputusan strategi kunci. Sebaliknya, pendukung bottom-up berpendapat bahwa manajer tingkat bawah dan menengah dan karyawan yang akan menerapkan strategi perlu terlibat aktif dalam proses perumusan strategi untuk memastikan dukungan dan komitmen mereka. Penelitian strategi terbaru dan teks ini menekankan pendekatan bottom-up, tetapi penelitian sebelumnya oleh Scandal dan Hofer menekankan kebutuhan perusahaan untuk mengandalkan persepsi dari manajer puncak mereka dalam perencanaan strategis. Ahli strategi harus mencapai keseimbangan kerja dari dua pendekatan dengan cara yang dianggap terbaik untuk perusahaan mereka pada waktu tertentu, sambil menyadari fakta bahwa penelitian saat ini mendukung pendekatan bottom-up, setidaknya di antara perusahaan US. Pendekatan pendidikan dan keragaman angkatan kerja sama sekali level adalah alasan mengapa manajer level menengah dan bawah dan bahkan non-manajer harus diundang untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan strategis perusahaan, setidaknya sejauh mereka bersedia dan mampu berkontribusi. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pembahasan selanjutnya adalah Guidelines for Effective Strategic Management, yaitu pedoman manajemen strategis yang efektif. Kegagalan mengikuti pedoman tertentu dalam melakukan manajemen strategis dapat menumbuhkan kritik terhadap proses dan menimbulkan masalah bagi organisasi. Masalah seperti apakah manajemen strategis di perusahaan kita merupakan proses manusia atau proses kertas. Beberapa organisasi menghabiskan banyak waktu untuk mengembangkan rencana strategis, tetapi kemudian gagal untuk menindaklanjutinya dengan implementasi yang efektif. Perubahan dan hasil dalam perusahaan datang melalui implementasi, bukan melalui perumusan. Meskipun perumusan yang efektif sangat penting untuk keberhasilan implementasi. Evaluasi strategi yang berkelanjutan juga penting karena dunia berubah begitu cepat, sehingga strategi yang ada perlu sering dimodifikasi. Di sini, menurut Lens menawarkan 6 pedoman untuk manajemen strategis yang efektif. Di mana yang pertama, jaga agar prosesnya tetap sederhana dan mudah dimengerti. Kedua, hilangkan jargon perencanaan yang tidak jelas. Yang ketiga, jaga agar proses tidak rutin, memvariasikan tugas, keanggotaan tim, format rapat, pengaturan, dan bahkan kalender perencanaan. Keempat, sambut kabar buruk dan dorong pemikiran pendukung setan. 5. Jangan biarkan teknisi memonopoli proses perencanaan. Dan yang keenam, sedapat mungkin libatkan manajer dari semua area perusahaan. Sebagian besar organisasi saat ini mengakui bahwa konsep dan teknik manajemen strategis dapat meningkatkan efektivitas keputusan. Faktor subjektif seperti sikap terhadap risiko, kepedulian terhadap tanggung jawab sosial, dan budaya organisasi akan selalu mempengaruhi keputusan perumusan strategi. Tetapi, organisasi perlu seobjektif mungkin dalam mempertimbangkan kualitatif. Di sini terdapat 17 pedoman agar proses perencanaan strategis menjadi efektif. Di mana ada harus menjadi proses orang lebih dari proses kertas, harus menjadi proses pembelajaran bagi semua manajer dan karyawan, harus berupa kata-kata yang didukung oleh angka daripada angka-angka yang didukung oleh kata-kata, harus sederhana dan tidak rutin, itu harus memvariasikan tugas keanggotaan tim, format pertemuan, dan bahkan kalender perencanaan. Harus menantang asumsi yang mendasari strategi perusahaan saat ini. Harus menyambut kabar buruk, harus menyambut keterbukaan dan semangat penyelidikan dan pembelajaran. Seharusnya tidak menjadi mekanisme birokrasi. Seharusnya tidak menjadi ritualistik, kaku, atau diatur.
Seharusnya tidak terlalu formal, dapat diprediksi atau kaku. Ini tidak boleh berisi jargon atau bahasa perencanaan yang misterius. Seharusnya tidak menjadi sistem formal untuk kontrol. Tidak boleh mengabaikan informasi kualitatif, tidak boleh dikontrol oleh teknisi, jangan mengejar terlalu banyak strategi sekaligus, dan terus perkuat kebijakan etika yang baik adalah bisnis yang baik. Ini adalah salah satu contoh pameran perusahaan BHP Billiton Anglo-Australia yang berbasis di Perth. Perusahaan ini pertambangan multinasional dan perusahaan perminyakan. Bisa dibilang perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia dunia dan berada di antara 10 perusahaan terbesar dalam hal kapitalisasi pasar. Terlepas dari kepemilikan minyak mentah dan gas alamnya, BHP juga dianggap sebagai salah satu produsen sumber daya alam terkemuka yang memproduksi dan mengembangkan sumber daya seperti biji besi, batu bara, dan tembaga, serta aluminium. Jadi, ringkasan dari bab kali ini adalah kunci sebenarnya untuk manajemen strategis yang efektif adalah menerima premis bahwa proses perencanaan lebih penting daripada rencana tertulis, bahwa manajer terus merencanakan dan tidak berhenti merencanakan ketika rencana tertulis selesai. Rencana tertulis tersebut hanyalah cuplikan pada saat disetujui. Jika manajer tidak merencanakan secara berkelanjutan, perencanaan, pengukuran, dan merevisi rencana tertulis dapat menjadi usang pada hari selesai. Keusangan ini menjadi lebih pasti karena laju perubahan yang semakin cepat membuat bisnis lingkungan lebih tidak pasti. Sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai bab terakhir dari buku Strategic Management. Maaf jika ada penjelasan yang terlewatkan atau perkataan yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.